wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Guru Idola. Hari ini kita akan membahas tentang hubungan antara Islam dengan NU dan Indonesia. Ya. Adalah seorang tokoh yang sangat terkenal, yaitu Kiai Haji Ahmad Siddiq. Sesuai yang diwawancarai oleh NU Online, ya, kita menyimak dari apa yang telah dicatat oleh NU Online. Salah satu orang yang sangat konsen dalam bidang hubungan antara NU dengan bangsa Indonesia itu adalah Kiai Ahmad Siddiq, yang mengatakan bahwa Islam itu tidak terlepas dari formasi bangsa Indonesia. Islam itu tidak datang sebagai barang asing yang baru datang belakangan, melainkan sesuatu yang mengakar jauh dalam sejarah dan karakteristik budaya masyarakat Nusantara. Hal ini terus berlanjut dalam tiap fase perubahan, perlawanan terhadap penjajahan, proklamasi kemerdekaan, perumusan dasar negara, hingga mempertahankan dan mewujudkan kemerdekaan itu. Menurut Mbah Kiai Ahmad Siddiq, itu berpendapat bahwa ada kaitan yang sangat erat antara Islam dengan pembentukan bangsa Indonesia. Menurut hasil penelitian yang sudah mutakhir, Islam masuk ke Indonesia, ke sebagian bumi Nusantara ini, pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, langsung dari Jazirah Arab, bukan pada abad ke-8 ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi, dan tidak berangkat dari pos-pos di negeri lain seperti Persia, India, dan sebagainya. Hal ini menyebabkan bahwa Islam yang datang ke Indonesia ini relatif lebih murni karena jarak waktu dan jarak perjalanan relatif lebih pendek. Adapun mengenai pendapat lama yang menyatakan bahwa Islam datang ke Nusantara pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi melalui India dan sebagainya, mungkin yang terjadi pada waktu itu adalah kedatangan Islam gelombang berikutnya, bukan kedatangan yang pertama kali. Yang pasti ketika Islam datang dan berkembang di bumi Nusantara ini, sudah ada penduduknya yang berbudaya tinggi, tetapi belum merupakan kesatuan bangsa dan belum disebut dengan sebutan Indonesia. Disinilah kedatangan Islam mendahului dan kemudian menyertai proses terbentuknya atau lahirnya bangsa Indonesia. Proses terbentuknya kesatuan penghuni Nusantara ini menjadi satu kesatuan bangsa dilihat dari perlawanan mereka terhadap penjajah yang mula-mula dilakukan secara terpisah-pisah. Kemudian timbul kesadaran untuk bersatu di dalam melakukan perlawanan dan mengadakan perlawanan, sehingga terbentuklah wujud perlawanan itu dari fisik ke perjuangan politik. Sebutan Indonesia pun baru dipergunakan secara bersama-sama setelah rasa dan semangat persatuan itu menjadi semakin mantap dan merata. Maka tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa proses pembentukan dan proses pertumbuhan bangsa Indonesia, Islam memiliki peran yang amat penting. Pertama, sebagai salah satu pendorong timbulnya perlawanan terhadap penjajah, karena Islam adalah anti penjajahan. Yang kedua, sebagai salah satu faktor pemersatu atau ukhuwah Islamiyah, karena pada masa itu Islam sudah dianut oleh para penghuni Nusantara ini secara merata. Proses kedatangan Islam dan penyebarannya di Indonesia berjalan dengan damai dan sukarela. Tidak ada kekuatan materi atau kekuasaan politik apapun yang berdiri di belakangnya. Meskipun mendapat hambatan, rintangan, dan perlakuan yang tidak adil selama sekian lama, tetapi Islam tetap survive, tetap hidup tanpa balas dendam. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya daya hidup Islam dan betapa persisnya kesesuaian antara ajaran Islam dan kepribadian bangsa Indonesia
dalam hal toleransi dan sukadamai. Kaum muslim Indonesia itu sampai pada batas tertentu sesuai dengan yang diperkenankan oleh Islam memiliki beberapa kekhususan dalam pola pelaksanaan dan penerapan ajaran Islam sebagaimana kaum muslimin di negara lain juga memilikinya. Tetapi di kaum muslimin Indonesia tetap merupakan bagian mutlak yang tak terpisahkan dari kaum muslimin sedunia. Pada setiap kegiatan Islam internasional, kaum muslimin Indonesia tidak pernah ketinggalan atau ditinggalkan. Bahkan pada beberapa kegiatan, kaum muslimin Indonesia diwakili oleh pemerintah negara Indonesia sejajar dengan wakil-wakil negara pemerintah yang berpredikat Islam. Tidak jarang pula kegiatan Islam internasional dilaksanakan di Indonesia. Kaum muslimin Indonesia juga mengalami pasang naik dan pasang surutnya sejarah sebagaimana dialami oleh kaum muslimin di negara lain. Juga mengalami beberapa pertentangan internal sesama muslim. Namun, perbedaan atau pertentangan yang terjadi di kalangan kaum muslimin Indonesia alhamdulillah tidak sampai separah yang terjadi di negara lain. Meskipun terjadi perbedaan, namun secara keseluruhan kaum muslimin Indonesia masih tergolong sebagai kaum muslimin Sunni yang terkenal memiliki karakter tawasud, tawazun, tasamuh. Pengaruh aliran sempalan tidak pernah subur meskipun tidak boleh sama sekali diabaikan. Karakteristik ini tentu mempengaruhi pula sikap berbangsa dan bermasyarakat dari kaum muslimin Indonesia. Maka dipastikan hal ini mempengaruhi pula pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia. Bahkan ketika bangsa Indonesia melahirkan negara yang merdeka, karakteristik ini tercermin dalam gerak bangsa mulai dari persiapan perumusan negara dan dasar-dasar atau undang-undang dasarnya, proklamasinya, perjuangan mempertahankannya, serta perjuangan mengisi dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan itu tidak lepas dari Islam. Karakteristik ini sangat sejalan dengan karakteristik bangsa Indonesia pada umumnya. Memang Islam di Indonesia ini belum sempurna, masih memerlukan perjuangan berat untuk meningkatkannya menuju kesempurnaan. Meningkatkan Islam ini tidak berarti lain kecuali meningkatkan mutu para pemeluknya dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Bagaimana tentang universalisme Islam? Tentang universalisme ini, Kiai Ahmad Siddiq mengatakan bahwa untuk seluruh umat manusia sekaligus juga bersifat fitri sesuai dengan watak dan kepentingan manusia pada umumnya, itulah Islam itu diturunkan. Universalitas Islam tidak berwujud keseragaman mutlak dalam segala hal bagi seluruh manusia sedunia. Tidak harus bersyahadat semua secara Islami. Ada hal-hal yang diatur secara mutlak. Ada pula hal-hal yang diatur garis besarnya saja. Sedang pelaksanaan detailnya diatur sendiri oleh manusia. Dengan demikian, Islam dapat diterapkan di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja, dengan misi dan fungsi rahmatan lil alamin. Islam mengakui persamaan martabat antara semua manusia, persamaan beberapa sifat dan watak manusia, sekaligus juga mengamini adanya kenyataan bahwa umat manusia terdiri dari berbagai kelompok, bangsa, suku, dan sebagainya, yang masing-masing mempunyai sifat, watak, dan kepentingan yang tidak selalu sama. Oleh karena itu, maka hubungan antar individu dengan golongan harus dilakukan atas dasar saling mengerti dan saling menghormati, karena nilai seorang manusia hanya pada mutu ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada batas-batas tertentu, tiap orang atau kelompok mendapat kesempatan mencari pola pengaturan diri masing-masing berdasarkan dinullah atau agama Allah. Lah, bagaimana watak moderat yang selama ini menonjol itu
apakah itu juga adalah merupakan milik Islam? Yang menurut Ki Ahmad Siddiq bisa dikatakan iya, Islam itu memiliki perwatakan atau karakteristik yang tawassut, sikap tengah dan iktidal, adil atau tegak lurus. Islam tidak membenarkan sikap ekstrim atau menghujung atau tatoruf atau melihat sesuatu hanya dari satu ujungnya saja, dan sikap yang berlebih-lebihan. Bahkan sikap yang berlebih-lebihan di dalam Islam itu al-ghulu fiddin itu juga dilarang. Penyimpangan dari karakteristik tawassut dan iktidal inilah yang menyebabkan timbulnya aliran-aliran sempalan, yaitu aliran-aliran Islam non-Sunni. Tetapi meskipun terdapat beberapa perbedaan pendapat di kalangan muslimin Indonesia, namun secara keseluruhan kaum muslimin Indonesia masih berada pada satu aliran besar, yaitu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal ini merupakan rahmat besar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan saja bagi muslimin, juga bagi kepentingan nasional Indonesia. Sehingga di dalam salah satu moto atau dalam satu yel NU itu selalu mengatakan, siapa kita? NU, Pancasila harga mati. NKRI harga mati, Pancasila jaya. Terima kasih. Cukup sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.